Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi'un ngalimpuro. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad, amma ba'du. Ibu Rumiati SPDMM selaku pengawas pembina SD 1 Nunggarjo yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru SD 1 Nunggarjo yang saya hormati dan yang saya banggakan, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, berkat limpahan rahmatnya, karunia hidayahnya. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di ruangan kelas ini dalam rangka acara PMO level sekolah, Project Management Office level sekolah di tahun ketiga di sekolah kita, sekolah penggerak, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama berdiskusi, sharing tentang apa yang sudah kita lakukan, kegiatan implementasi yang sudah kita lakukan di kelas kita masing-masing. Pada kesempatan ini kita bersama-sama sudah sepakat untuk mengambil tema, mengambil topik pada kesempatan ini adalah implementasi pembelajaran di kelas. Nanti tujuan kita adalah agar pembelajaran kita ke depan menjadi lebih baik. Baiklah, agar kegiatan kita ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama buka acara PMO level sekolah ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kita mengambil tema atau topik tentang implementasi pembelajaran di kelas, karena kita merupakan anggota sekolah penggerak angkatan pertama. Kita sudah memasuki tahun ketiga, tentunya sudah banyak sekali yang sudah kita lakukan. Implementasi apa saja nanti yang Bapak Ibu lakukan di kelas akan kita diskusikan, akan kita sharingkan dalam kegiatan PMO kali ini. Nah, untuk itu agar kegiatan kita ini lebih variatif lagi, pada kesempatan ini hadir pula pengawas pembina kita, Bu Rumiati SPDMM. Beliau akan memberikan arahan kepada kita. Kepada beliau disilakan. Karena Bu Hera tadi berdiri, saya juga berdiri ya. Jadi Bapak Ibu, izin Bu Hera, langsung saja. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi'un ngalimpuro. Ya Bun. Ibu Herawati Eka Wahyuni SPDMM selaku KPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Nunggarjo yang kita hormati, Bapak dan Ibu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di SD Negeri 1 Nunggarjo yang sangat kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillah syukur pada siang hari ini kita dapat menunaikan tugas kita bersama dalam rangka melaksanakan PMO level sekolah. Ini PMO level sekolah yang masih perdana ya. Untuk tahun ini nampaknya sudah tidak didampingi oleh fasilitator lagi. Kita sudah disarankan untuk melakukan PMO level sekolah ini secara mandiri. Bapak Ibu yang kami hormati, salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan sahabatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dari
hadiran Bapak Ibu di sini nampaknya ini merupakan sebuah perwujudan bahwasannya Bapak Ibu ini betul-betul konsekuen dalam melaksanakan amanah dari fasilitator kita, ya. Diamanahkan kepada kita bahwasanya mulai bulan Agustus kita melaksanakan PMO ini secara mandiri, atau PMO disebut dengan PMO level sekolah. Terbukti, alhamdulillah, syukur, bangga saya bisa membersamai Bapak Ibu sekalian, ya, bangga melihat kebersamaan Bapak Ibu sekalian, kolaborasi yang nampak luar biasa baik, ya, di sekolah kita ini. Terbukti dari kehadiran Bapak Ibu, ya, semua pendidik dan tenaga kependidikan untuk melaksanakan PMO level sekolah perdana ini. Di sini tentunya sebagaimana tadi yang sudah sampaikan oleh Bu Hera, nanti Bapak Ibu akan menyampaikan atau memaparkan terlebih dahulu, ya, bagaimana pengalaman dari Bapak Ibu dalam mengimplementasikan kegiatan kurikulum Merdeka, mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini di kelas masing-masing, yang memang notabene kita adalah sekolah penggerak atau mengikuti kegiatan program sekolah penggerak untuk angkatan pertama. Kalau kita ini masuk di angkatan pertama, sebagaimana sampaikan oleh Bu Hera tadi, kita sudah melampaui 2 tahun, ya, perjalanan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini. Dan tahun ini adalah kita melangkah ke tahun yang ketiga. Tentunya dalam 2 tahun berlalu dan sekarang sudah melangkah ke tahun yang ketiga ini, banyak sekali pengalaman-pengalaman, ya, yang Bapak Ibu nanti bisa sampaikan, bisa paparkan, praktik-praktik baik yang sudah Bapak Ibu lakukan di kelas masing-masing. Dan itu bukan hanya yang baik-baik saja, nanti sampai ke kendalanya pun monggo nanti disampaikan. Karena tidak semua apa yang kita rencanakan itu berjalan dengan mulus, ya. Harapan kita memang pelaksanaannya sesuai dengan rencana, tetapi ada kalanya kendala-kendala itu ada di kelas masing-masing. Monggo nanti juga silahkan dipaparkan, disampaikan, ya. Kemudian dari kendala itu, solusi yang Bapak Ibu lakukan pula di kelas masing-masing apa juga nanti akan disampaikan. Nah, oleh karena itu masing-masing harapannya nanti ada pulpen, ada buku, ya, atau ada kertas. Masing-masing nanti Bapak Ibu silahkan mempunyai catatan kecil, ya, tentang praktik baik yang sudah disampaikan teman. Apabila ada hal-hal yang sekiranya menurut kita itu belum pernah kita lakukan dan itu baik jika dilakukan nanti di kelas kita, boleh kita tiru, kita catat dan nanti kita implementasikan di kelas masing-masing. Kemudian apabila juga ada kendala-kendala yang terjadi, kemudian teman kita di kelas kita masing-masing itu, di kelas masing-masing itu sudah mencoba mencarikan solusi dan solusi itu berhasil, itu juga boleh kita catat, boleh kita tiru, begitu. Kemudian mungkin bisa jadi apa yang dipaparkan atau disampaikan oleh teman kita nanti dari kelas yang lain itu belum pernah kita lakukan di kelas kita, yang sekiranya menurut kita, logika kita, oh iya ya, mengapa saya kemarin belum melakukan itu, padahal bagus ini hasilnya. Apabila itu nanti saya praktekkan di kelas saya, insya Allah bisa diikuti oleh siswa-siswa atau murid di kelas saya. Saya catat, ini nanti insya Allah ke depan akan saya laksanakan, akan diimplementasikan. Nah, itu banyak sekali manfaat nanti pada saat kita melaksanakan PMO ini. Pada saat teman kita memaparkan, harap semuanya mencermati, bukan hanya mendengarkan saja, dicermati. Oh, ternyata begini, ada hal yang perlu saya catat dan ada hal yang perlu saya tiru, begitu ya. Nah,
bagi teman-teman yang mungkin nanti mohon bantuan kepada teman-teman yang lain ketika mentok, ini kemarin saya begini, saya sudah melakukan uji coba untuk mencari solusi perbaikannya, tetapi belum juga berhasil. Nanti bersama-sama mungkin ada pengalaman dari yang lain. Nah itu dia Bapak Ibu, luar biasa. Nanti insya Allah apabila kita laksanakan ini secara rutin, kita akan selalu merefleksi diri kita sendiri, ya, mengevaluasi diri kita sendiri saat kita melaksanakan atau mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini di kelas masing-masing. Nah, di sini luar biasa kita mempunyai kepala sekolah yang luar biasa kompetensinya, ya. Kemudian sepak terbangnya juga yang luar biasa dalam mengejar bola, ya, mencari informasi-informasi terkini, dan tidak kalah pentingnya Bapak Ibu juga pendidik dan tenaga kependidikannya di SD Negeri 1 Nunggalrejo ini yang begitu hebat kolaborasinya, kerjasamanya, saling menghargai satu sama lain, ya. Juga nampak sudah action Bapak Ibu untuk kejar bola, tidak lagi menunggu bola, ya. Iya apa tidak Bapak Ibu? Iya. Aplaus untuk SD 1 Nunggalrejo. Iya, luar biasa. Tidak saatnya lagi kita menunggu bola. Kalau zaman dulu beda dengan guru zaman now, ya Pak ya. Kalau zaman dulu, loh kok Bapak Ibu, Bu, kok Ibu di terus belum melaksanakan ini? Enggak ada tuh perintah dari pengawas. Nggak ada perintah dari kepala sekolah. Astagfirullah, hari gini masih gitu ya. Kalau sekarang tidak lagi. Kita ini dunia sudah terbuka. Tidak ada lagi pembatas-pembatas. Bebas kita akan mencari informasi kemana saja, tentang apa saja. Wabil khusus kita yang diamanahkan untuk melaksanakan kurikulum Merdeka ini, mari ya semaksimal mungkin kita mencari informasi apapun tentang perkembangan kurikulum Merdeka ini. Bagaimana cara mengimplementasikan dengan cara yang seefektif dan seefisien mungkin dengan hasil yang maksimal. Tentunya kita buka wawasan kita dengan melihat video-video inspirasi yang ada di mana? PMM-nya bagaimana Bapak Ibu? Sukses semua? Insyaallah. Insya Allah. Halo, bagaimana yang lain? Bagaimana PMM-nya Bapak Ibu? Alhamdulillah sudah login semua. Alhamdulillah sudah mengerjakan topik sebagian, gitu ya? Yeah. Ada yang sudah selesai topik. Waktu itu ingat ya? Kita ada cering-cering kecil-kecil itu ya, seperti permen pada saat itu ya. Nah, semangat ya. Nah, itu dilanjutkan, tidak hanya berhenti sampai di sana saja ya. Nah, setiap waktu itu nanti ada perkembangan informasi yang ada di PMM, kita ikuti. Bukan kita merasa, aku sudah kok, saya sudah waktu itu, sudah mengerjakan sampai ke topik yang keberapa, gitu ya. Sudah terjawab semua, saya sudah lulus semua, begitu. Kemudian tidak lagi membuka. Nah, ini kita vakum dong, statis kita. Kita hanya menggugurkan kewajiban. Kita tidak boleh seperti itu, kita harus update terus. Nah, kemampuan kita harus diupdate terus. Kita cari informasi terkini, bagaimana perkembangannya, ya. Sekarang untuk kurikulum Merdeka ini juga tidak seperti pada awalnya pencetusan itu, sudah banyak sekali perkembangan yang mesti kita ikuti. Nah, oleh karena itu, monggo untuk PMM-nya nanti silakan diaktifkan, kemudian diupayakan nanti sampai ke aksi nyata. Karena kemarin sudah kita sampaikan waktu kemarin kita ada forum di Kecamatan Punggur dalam pembentukan komunitas belajar guru kelas 1 dan kelas 4. Begitu pula nanti untuk guru PJOK dan agamanya. Nah, itu nanti masing-masing ya akan masuk ke dalam komunitas belajar. Syaratnya di situ harus apa? Harus selesai dulu PMM-nya sampai ke penguploadan aksi nyata. Baru bisa masuk di sana menjadi peserta dalam komunitas
belajar tersebut. Nah, oleh karena itu, mari kita hangatkan kembali yang kemarin kita sudah disibukkan dengan berbagai kegiatan. Kita memeriahkan Hutri, ya Pak ya? Putri kemarin luar biasa, menguras tenaga kita, menguras waktu kita, ya, pikiran kita, karena kita juga merasa bahwasanya kita cinta tanah air. Wujud dari kita cinta tanah air itu kita mengajak atau melaksanakan kegiatan-kegiatan, ya, untuk memeriahkan Putri di bulan Agustus yang lalu, ya. Nah, ini kita sudah di penghujung Agustus, sudah berlalu dari 17 Agustus. Nah, oleh karena itu mari kita beranjak untuk kembali mengaktifkan kegiatan-kegiatan pembelajaran kita yang tidak lagi disibukkan oleh kegiatan-kegiatan lomba-lomba 17-an. Nah, oleh karena itu mari ini nanti dengan bersama-sama Bapak Ibu ungkapkan, nggak usah gengsi, nggak usah malu, apa adanya yang terjadi di kelas masing-masing. Ini pasti ada manfaatnya yang akan diambil oleh rekan-rekan sejawat kita, ya. Sampaikan saja apa yang sudah dilakukan, apa kendalanya, bagaimana solusi sementaranya. Solusi yang kita ambil itu sudahkah mencapai hasil yang maksimal, atau masih perlu kita sharingkan kepada teman-teman lain untuk mencarikan solusi yang lebih baik lagi. Nah, itu dari saya. Semoga kegiatan PFO ini nanti dapat berjalan dengan baik dan tentunya akan membawa keberkahan untuk maksimalnya atau optimalnya pelaksanaan atau implementasi pembelajaran di kelas masing-masing. Nah, di sini nanti nampaknya ada subtopiknya apa, Bu Aret? Iya, pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu langkahnya kita mulai dari apa, Bapak Ibu? Kita melaksanakan asesmen diagnostik. Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan menyampaikan implementasi pembelajaran yang telah saya laksanakan di kelas saya, yaitu kelas 1A. Tapi sebelum pembelajaran ini dimulai, saya mengadakan tes diagnostik, yaitu yang pertama kognitif, yaitu pelajaran yang sesuai dengan apa yang saya berikan kepada anak-anak saya, yaitu yang saya berikan kepada anak-anak saya yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Di sini ada beberapa hal atau beberapa masalah untuk anak-anak saya, karena ada beberapa anak-anak saya atau beberapa murid, yaitu ada yang belum hafal huruf atau belum bisa membaca. Di sini saya selalu memberi perhatian khusus untuk anak-anak saya, yaitu dari 2 atau 3 anak saya itu saya mengajak anak saya itu untuk duduk di depan meja saya untuk memberikan perhatian khusus kepada anak saya, yaitu untuk mengenal huruf-huruf yang belum ia kenal dan atau yang belum dipahami, yaitu membedakan huruf seperti huruf G, Y, dan J itu adalah huruf yang harus gantung di bawah garis, sedangkan huruf-huruf yang lain di pas garis. Untuk selanjutnya, setelah saya berikan bimbingan khusus kepada anak saya yang belum hafal huruf itu, saya memberikan wawancara
kepada orang tuanya, karena saya belum tahu bahwa bagaimana mereka belajar di rumah dengan siapa atau mereka dibimbingnya seperti apa. Ternyata dari beberapa anak itu, mereka itu ada yang terlalu manja atau ingin selalu ditunggu di sekolah. Akhirnya dia sering menangis bila disuruh belajar. Dan untuk yang lain, mereka selalu manja, ingin diperhatikan karena mereka kedua orang tuanya telah pisah. Dengan berbagai macam itu, masalah itu, saya mempunyai pandangan untuk membuat beberapa kelompok. Cara saya mengadakan atau memberi pelajaran kepada mereka, saya buat kelompok yang bisa, kelompok yang sedang, dan kelompok yang tidak bisa. Karena kelompok yang bisa itu mereka selalu selesai apabila saya beri pelajaran atau saya memberikan pelajaran kepada mereka. Sedangkan yang tidak bisa itu harus diberikan bimbingan atau perhatian yang khusus untuk mereka. Selain dari itu, saya memberi atau memakai alat peraga seperti abjad atau huruf-huruf khusus untuk mereka yang belum hafal huruf, supaya mereka akan lebih paham. Tidak hanya secara lisan saya memberikan pelajaran kepada mereka, tapi saya memberikan alat-alat peraga itu terhadap anak-anak. Dengan adanya alat peraga itu, alhamdulillah anak-anak saya akan lebih mudah untuk belajar ke depannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu semua, saya menyampaikan kegiatan saya di kelas 1B sehubungan dengan implementasi kurikulum Merdeka. Saya melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas 1B. Tentunya sebelum saya melaksanakan pembelajaran tersebut, saya melaksanakan yaitu tes atau asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif, yaitu untuk mengetahui kemampuan dasar siswa. Nah, setelah saya melaksanakan tes tersebut, di dalam pembelajaran saya mengelompokkan siswa menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok kurang, kemudian kelompok sedang, dan kelompok mahir. Khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan konten mengenal abjad, baik itu abjad besar ataupun kecil, huruf besar ataupun huruf kecil. Dalam pelajaran agama pun ini tidak ada bedanya dengan pelajaran-pelajaran yang lain, bahwa tadi disampaikan juga PJOK
Intinya tidak jauh beda, bahwa di pelajaran agama pun mengalami kendala-kendala yang sama. Murid mengalami perbedaan-perbedaan itu sama. Kemudian khususnya pelajaran agama yang kami hadapi di khusus kelas 6 dan kelas 5 itu tidak ada kendala. Artinya pelajaran itu masih wajar dihadapi mereka, khususnya kelas 6 dan 5. Namun di kelas 4 ini kami mengalami kendala karena menurut kami khusus pelajaran agama di kelas 4 ini pelajaran terlalu tinggi, di mana di kelas 4 ini ada pelajaran Quran dan hadis, di mana kalau di zaman dulu atau pada saat kurtilas pelajaran 4 ini saya nilai masih biasa, karena pelajarannya di situ hanya sebatas Qurannya surat-surat pendek dan itu masih terjangkau oleh anak-anak. Namun pada saat ini di kurikulum Merdeka ini saya lihat di kelas 4 itu kok sudah mencapai Quran dan hadis, sedangkan Qurannya itu saya lihat surat yang sudah tinggi, surat Al-Hujurat. Saya tanya anak-anak kenal nggak dengan Al-Hujurat? Nggak kenal, karena kelas 4 itu rata-rata masih banyak yang Iqra, walaupun ada juga yang sudah ke Quran, itu pun masih sebatas alif lam mim. Namun di sini Al-Hujurat sendiri untuk orang dewasa yang mungkin sudah cukup tinggi ini ya. Nah, ini di kelas 6, di kelas 4 seharusnya ini sudah kelas 6. Memang zaman kurtilas ada kelas 6 pelajaran surat Al-Hujurat, dan Al-Hujurat ini di kelas 6 biasa mereka paham. Namun kendala saya Bu, di sini kelas 4 dan kelas 4 sekarang ini kan anaknya kecil-kecil dan belum paham dengan namanya Quran, apalagi ini Al-Hujurat yang notabene-nya artinya penjelasannya. Al-Hujurat ini kan tentang penciptaan manusia yang berbeda-beda. Mereka belum memahami apa itu perbedaan-perbedaan kita manusia. Jadi terpaksa ya kami menjelaskan semampu saya. Kemudian ada lagi hadis. Mereka apalagi belum mengenal hadis. Hadis itu apa? Saya tanya mereka, ya belum ada satupun yang bisa menjelaskan apa itu hadis. Ya dengan sabar saya jelaskan hadis adalah semua perkataan dan penjelasan dari Rasul. Namun demikian Bapak Ibu pengawas yang saya hormati, karena ini peraturan dari pemerintah, kurikulum Merdeka ini harus dijalankan. Ya semampu saya sudah menjalankan apa yang dapat saya sampaikan. Kalaupun hasilnya yang mungkin ada yang cukup memuaskan, namun ada pula yang kurang memuaskan. Seperti kata tadi Pak Ramadi mengatakan, utamanya di kelas 5 nya Bu Tina ada Yongki. Saya menyadari betul bahwa di kelas 5 ini ada satu anak Bu yang mungkin katakanlah kurang ya cerdas istimewa. Namun dalam pelajaran agama saya menyadari betul bahwa itu pun salah satu dari makhluk Tuhan yang tidak bisa diperlakukan semena-mena. Kalaupun kita perlakukan semena-mena, itu sama aja dengan kita menghina Tuhan. Nah oleh karena itu ya semampu saya kita perlakukan sebagaimana mestinya dengan yang lain. Kiranya sama saja, yaitu diagnosis itu kita lakukan. Tapi untuk saya, untuk diagnosis ini mengutamakan yaitu dengan cara wawancara kepada siswa. Biasanya sederhana yang saya tanyakan kepada anak-anak, nak kamu ngaji apa enggak? Kalau ngaji itu bisa dipastikan nanti akan berkorelasi kemampuannya dengan pendidikan agama. Kalau tidak ngaji itu pun akan berkorelasi, biasanya tidak ngaji nanti akan diberi tekanan untuk mengaji. Atau bisa dilakukan diagnosis ini dengan berkomunikasi kepada wali. Karena wali kan sudah punya data diagnostiknya, nah kita tinggal bertanya. Namun sejauh ini alhamdulillah wali-wali itu agresif, nggak ditanya pun beliau sudah memberitahukan kepada saya, Pak Karno ini si A, si B, si C, si D sampai lengkap, pokoknya data itu sudah masuk semua, itu diagnostik nggak ada masalah. Kemudian untuk proses pembelajaran saya itu berusaha melakukan 3 gaya belajar.
audio itu saya sampaikan ya dengan ceramah tentunya itu tidak lama-lama. Kalau saya versinya tidak lama-lama, tidak lebih dari 30 menit, 15 menit itu sudah cukup. Mengapa? Karena kalau sudah lebih 15 menit itu bisa dipastikan. Jangankan anak-anak, orang dewasa pasti akan membuat kegiatan tambahan. Itu pasti apa ngobrol sama sampingnya dan sebagainya. Kemudian visual. Itu kan kalau di buku agama Islam itu sudah ada visualnya. Nah itu kita bisa manfaatkan untuk pembelajaran. Dan yang tak kalah penting saya berusaha untuk demonstrasi atau praktek. Karena ternyata praktek ini pembelajaran yang sangat bermakna. Dan itu terbukti ketika terjadi kenaikan kelas, saya tanyakan kepada anak-anak, ayo anak-anak kemarin di kelas 1 belajar apa? Yang paling diingat adalah demonstrasinya. Ceramah no, soal hadis. Demonstrasi diingat, iya Pak, kemarin kita keluar kita mencatat makhluk hidup yang ada di lingkungan sekolah, tanaman-tanaman di lingkungan sekolah, kita praktek butuh Pak, itu apa? Tapi selain itu, kemudian kendalanya ini biasanya variatif kemampuan siswa. Itu kemampuan siswa ada yang mahir kan ya, ada yang sedang, ada yang rendah. Yang mahir biasanya kita kasih pengayaan, cuman masalahnya mereka kadang kalau dikasih pengayaan juga mengeluh, Pak saya ini udah capek Pak. Begitu. Maka kadang nggak kita kasih pengayaan, tapi kita jadikan mereka itu tutor sebaya. Supaya apa? Supaya mereka itu yang kemampuannya rendah, kalau bertemu dengan temannya, dia tidak malu untuk bertanya. Dan untuk itu saya berprinsip kalau ngajar nilai harus 100. Alhamdulillah sejauh ini dengan prinsip tutor sebaya ini semuanya 100. Ada yang nggak bisa tulis masuk 100. Prakteknya. Jangan salah. Begini, 100 itu kan mempunyai makna yang berbeda-beda. Kalau 100 yang mahir dengan 100 yang kurang pasti berbeda dong nilainya, tapi tetap 100. Itu kalau alhamdulillah karena kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu nilai sangat bermakna Bapak dan Ibu. Jadi itu saya manfaatkan nilai. Bahasa guru saya ojo pelit-pelit karena nilai. Sampai di sini Bapak Ibu guru, mudah-mudahan ini bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelas 5A, langkah awal adalah melakukan asesmen awal, yaitu asesmen diagnostik, yaitu kognitif dan non kognitif ya. Itu tujuannya adalah untuk mengenali potensi, karakteristik, kebutuhan, kemudian tahap perkembangan dan tahap pencapaian pembelajaran murid. Kemudian dari asesmen diagnostik tersebut itu dapat digunakan untuk melakukan perencanaan lebih lanjut terkait metode pembelajaran yang sebaiknya digunakan. Yang kedua itu adalah perencanaan. Saya menyusun proses pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen diagnostik, yaitu melakukan pengelompokan murid berdasarkan tingkat kemampuan. Ada kemampuan yang kurang, kemudian ada yang sedang, ada yang mahir ya. Nah, di sini saya menemukan satu murid yang ini dari kelas 1 ya, ini sekarang udah kelas 5 anak itu ya selalu menjadi PR karena memang anak ini luar biasa, dikatakan luar biasa di usianya yang sudah beranjak remaja ya ini ya sebetulnya. Itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, bahkan tidak mengenali huruf sama sekali. Dan ternyata setelah saya cari informasi bahwa anak ini merupakan ya seperti itu gitu kan. Jadi saya mau mencari solusi dengan mengundang orang tuanya itu bagaimana kalau ternyata orang tuanya saja seperti itu. Gandong itu tadi. Kesulitan membaca, menulis, kesulitan mempelajari bentuk
hurufnya saja itu susah, harus dikasih contoh, dan itu nggak bisa banyak-banyak, harus per kata. Jadi kalau tulisan itu bisa kebalik-balik, bahkan memang jauh dari bentuk hurufnya itu tadi. Itu sudah dikasih contoh, Bu, udah dikasih contoh di papan tulis. Apalagi mau dikte, itu nggak bisa sama sekali. Nah, ini otomatis kan anak ini tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan teman-temannya yang lain. Nah, dengan itu saya memberikan pendekatan khusus terhadap anak ini. Yang pertama adalah memastikan anak mengenal huruf dengan baik. Jadi kita nggak bisa ngasih dia soal atau pelajaran yang sama dengan kawannya ya, Bu. Jadi ya saya kembali lagi syukur-syukur kalau dia bisa kenal huruf aja itu udah bagus. Syukur-syukur itu ya, kalau udah kenal huruf aja itu udah bagus banget dia. Jadinya kalau saya kasih tugas gitu ya, paling seperti anak kelas 1. Nama saya Yongki misalnya. Saya suruh dia menulis namanya sendiri. Awalnya dia tidak bisa menulis namanya sendiri. Kemudian yang kedua adalah mengajak anak memahami kata yang dibaca. Menyiapkan gambar nih di atas tulisan yang telah dibaca. Misalnya apel. Di atas tulisan apel itu ya harus ada gambar. Baru dia paham. Kalau itu tulisannya dibaca apel. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, belajar dengan kartu kata. Contohnya tulisan ba, bi, bu. Kemudian baca buku yang tepat. Yang tepat itu ya yang bisa dia pahami. Gak bisa kita kasih buku pelajaran bahasa Indonesia kelas 5. Itu gak bakal bisa dia baca. Jadi seperti kayak anak PAUD atau anak TK. Belajar suku kata seperti itu. Kemudian ya memberikan dukungan penuh pastinya ya, karena anak ini ternyata kalau kita kerasin dia trauma, Bu. Jadi dia nggak mau sekolah. Itu pernah kejadian waktu dia di kelas 4 atau di kelas 3 itu seperti itu, karena takut atau mungkin dia berkata sendiri kalau dia itu sakit hati dimarahi, jadi dia nggak mau lagi datang ke sekolahan. Pernah juga saya dapat informasi dari gurunya yang sebelumnya dikasih tugas untuk menggambar denah lokasi rumahnya di mana, kemudian tetangganya siapa saja, dia tidak mau menggambar. Katanya saya benci dengan tetangga karena tetangga saya itu sering membuli saya. Jadi dia tidak mau mengerjakan tugas. Dia seperti merekam gitu ya, kejadian-kejadian yang membuat dia itu trauma. Jadi seperti itu. Jadi kita harus pelan-pelan kita kasih motivasi, kita harus bersabar. Memang butuh kesabaran yang ekstra karena kita sama saja memberikan pembelajaran di kelas itu dengan 2 metode seperti ini ya. Jadi yang lainnya bisa mengikuti, yang dia ini secara khusus kita bedakan seperti itu. Nah, melakukan pendampingan supaya dia mau mengerjakan tugas. Jadi setelah saya memberikan penjelasan kepada siswa yang lainnya, baru setelah selesai saya kasih tugas, baru saya fokus ke anak ini. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai anak ini tadi tidak mendapatkan perhatian atau dibiarkan. Kalau nggak saya oplos, ini akan yang tidak bisa, ini akan apa ya? Kurang apanya ya? Kurang ininya, Bu. Kayaknya kurang hidup gitu belajar. Tapi kalau dengan adanya saya oplos ini, yang mampu, yang bisa ini, saya bilang gini, nak tolong ajarin nak teman kamu.
Saya gitu, yang sudah selesai kan dia sudah selesai. Ini kan yang kurang ini kan dia lambat. Yang satu-satunya gitu Bu. Jadi anak yang sudah bisa saya suruh ngajari temannya yang memang masih kurang. Nah itu. Kemudian apa lagi? Untuk jalan keluarnya tentunya mungkin Bu ya kita itu tadi mungkin kita memanggil bagi anak yang kurang kita panggil orang tuanya yang kira-kira kurang ya kita panggil kita sharing kita ngasih arahan mungkin itu Bu ya. Nah kemudian untuk untuk menghadapi masalah tadi yaitu tadi ya Bu ya dengan mengadakan wali murid. Mungkin itu aja Bu ya yang sudah saya sampaikan dari kelas 2B. Mungkin ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah sampai kelas 2 ya. Sekarang kita ke kelas 5 kelas 5A. Ada Bu Nur Ayana di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih jeli dan lebih teliti lagi manakala kita menyampaikan materi pelajaran, misalnya dalam pelajaran bahasa Indonesia saat kita menyampaikan pembelajaran tentang kalimat rumpang Bu, atau di buku itu tertulis kalimat ompong katanya. Nah jadi begitu anak-anak mendengar kata ompong itu mereka tutup mulut semua Bu. Saya juga sempat tertawa Bu. Saya nggak ompong Bu, saya belum ompong, saya sudah ompong Bu, kok kalimat ompong. Nah seperti itu kata mereka. Tapi ya terus begitu saya kasih penjelasan kalimat ompong itu lebih ini lagi disebut dengan kalimat rumpang atau kalimat yang belum lengkap. Jadi kita diminta untuk melengkapi. Nah setelah saya sampaikan seperti itu, di buku juga kan sudah tersedia itu Bu beberapa kalimat yang harus dimasukkan ke dalam beberapa kata yang harus dimasukkan ke dalam kalimat tersebut. Jadi siswa yang mempunyai kemampuan sedang dan mahir itu mereka sudah mampu. Nah, terus yang kurang ini kebetulan di kelas saya itu ada yang aktifnya luar biasa Bu. Begitu juga dengan orang tuanya Bu. Saya ini dalam satu hari ini bisa mungkin 50 atau 70 kali saya di WA orang tuanya Bu. Nanti kalau anak saya nakal dihukum Bu, nanti kalau anak saya ini Bu, nanti pokoknya semuanya masuk. Sampai dia itu mau jemput anaknya masih pakai baju aja di WA-in ke saya Bu. Tuh, jadi cuman saya nanggapi iya begitu saja. Nah itulah apa ya Bu, keadaan siswa di kelas saya. Nah terus siswa yang kurang ini dia kerjaannya luar biasa Bu, aktif benar pokoknya. Begitu siswa yang lain menulis, menerima materi yang sudah saya ajarkan itu, dia hilir mudik Bu, jalan sana jalan sini, bahkan ke kelas sebelah, sempat nganjang ke kelas sebelah. Itu kakinya biar nggak sakit ya Bu tangannya. Nah anak-anak pasti seperti itu. Dan kalau sudah melakukan lempar tangkap, berarti sebelum melakukan lempar tangkap berarti saya harus mencontohkan seperti apa gerakannya dahulu. Nah kalau sudah dicontohkan baru anak-anak akan mempraktekkan. Bu ini lemparnya kemana? Ke atas atau ke bawah? Dilemparnya ke arah mana? Pasti anak-anak akan bertanya seperti itu. Nah sebelum anak-anak mempraktekkan, jadi harus dicontohkan dulu. Antara pasti saya akan memanggil 2 anak untuk sebagai contoh. Begini caranya. Jadi anak-anak ada yang melempar, ada yang menangkap bola. Jadi anak-anak paham dilemparnya seperti ini dan menangkapnya itu seperti ini. Jadi setelah anak-anak paham, kita akan melaksanakan olahraga itu bersama-sama. Jadi setelah anak-anak melaksanakan olahraga, di sela-sela itu saya pasti akan menanyakan, gimana? Senang atau tidak? Senang Bu, sudah mau pulang
pulang ke kelas apa belum? Belum Bu, nanti. Pasti jawaban anak-anak begitu. Dan setelah mungkin waktunya akan istirahat, pasti saya memberitahu kepada anak-anak, ini sudah waktunya, sebentar lagi kita istirahat, berarti kita harus menyudahi pelajaran olahraga pada hari ini. Berarti kita harus istirahat ya Bu, harus duduk minum. Nah, anak-anak pasti seperti itu. Ya, kita sebelum melakukan istirahat kita harus melakukan pelemasan dulu, ya, pendinginan supaya ototnya tidak sakit. Setelah itu anak-anak boleh minum, dan sebelum masuk ke kelas saya mewajibkan anak-anak untuk cuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangan, lepas sepatu, baru masuk ke kelas. Dan setelah itu belajar lagi di kelas mungkin sekitar 10 menit atau 15 menit, baru anak-anak akan anak-anak boleh istirahat. Nah, mungkin kalau untuk kendalanya, mungkin kalau untuk belajar di kelas itu memang ada beberapa anak yang belum bisa menulis, belum bisa membaca. Jadi anak yang belum bisa menulis dan membaca itu saya panggil ke depan, maju satu-satu. Saya beritahu begini cara menulis huruf, membedakan huruf M dan N, rata-rata seperti itu. Huruf D dan B, anak-anak seperti itu. Kalau huruf B biasanya itu perutnya di depan, kalau huruf D perutnya di belakang. Kalau huruf M kakinya 3, kalau huruf N kakinya itu 2. Nah, saya selalu membiasakan seperti itu. Jadi anak-anak tuh tahu bedanya belajar di kelas dan di luar kelas. Mungkin saya kira cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat siang. Ibu, kami sudah siap. Terima kasih Ibu Pengawas dan Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktu saya untuk berbicara. Saya sebagai guru bahasa Lampung dari kelas 1 sampai 6 akan menyampaikan implementasi pembelajaran diferensiasi di kelasnya. Sebelum saya melakukan pembelajaran di kelas, saya itu menyiapkan yang namanya modul ajar, kemudian saya menyiapkan metode atau materinya sebelum melaksanakan pembelajaran. Supaya apa? Supaya pembelajaran di kelas itu berjalan dengan lancar dan siswa tidak bosan. Nah, yang jadi sorotan saya yaitu kelas 3B. Saat pembelajaran itu ada anak yang sangat bandel menurut saya. Saat belajar itu anaknya suka keluar kelas. Nah, supaya anak itu tidak keluar kelas, saya menyiasatinya dengan cara di dalam pembelajaran itu saya menyematkan yaitu game, yaitu pesan berantai. Jadi satu kelompok itu 5 anak. Nah, di dalam kelompok tersebut nanti saya panggil ketuanya itu, saya bisikan sebuah kata dengan bahasa Lampung, contohnya nubala, seperti itu. Jadi dari satu anak itu nanti disampaikan ke anak yang lainnya. Jadi kalau sudah selesai, nanti anak yang paling ujung itu menyampaikan itu kata apa tadi yang sudah ibu guru sampaikan, begitu. Untuk menyiasati supaya anak yang bandel tadi tidak keluar kelas lagi, supaya anak itu lebih fokus melihat, oh itu ada game, begitu. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara kita menyampaikan refleksi pembelajaran di kelas masing-masing sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Ternyata setelah kita dengar semua luar biasa sekali. Ada keunikan, ada keunggulan di kelas kita masing-masing. Kita kasih aplaus semua dari kegiatan kita. Alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar dan ternyata luar biasa ya Bu ya, kita dengarkan. Kalau seperti ini sering kita lakukan, saling merefleksi pembelajaran, kita akan tahu kekurangan dan kelebihan kita dalam mengajar dan anak didik kita di kelas. Insya Allah ke depan kita akan tahu masalah dan akan tahu bagaimana solusi pemecahan masalah tersebut. Nah, untuk itu saya
acung jempol sekali, terima kasih sekali Bapak Ibu atas kerjasama kita semua sehingga kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar. Nah, ini akan disampaikan sedikit dari Ibu Pengawas tentang kegiatan kita hari ini. Ya, luar biasa, terima kasih. Aplaus dulu untuk kita semua. Iya, alhamdulillah, syukur Bapak Ibu, terima kasih Bu Herawati, Eka Wahyuni. Di tengah-tengah kita ternyata yang tadi di awal sepertinya masih agak lemes gitu ya. Begitu sudah mulai, luar biasa membara ya. Nah, ternyata kita memulainya saja yang mungkin ada sedikit ragu begitu ya. Ada rasa khawatir. Ternyata setelah kita mulai, kita mengungkapkan masing-masing praktik baik di antara kita, luar biasa. Ternyata memang betul-betul yang dikatakan fasilitator kita untuk SD Negeri 1 Nunggalrejo ternyata dinyatakan sudah tinggal landas. Aplaus untuk kita semua. Iya, kita sudah tinggal landas, kita yang betul-betul standar sudah kita laksanakan, kita tinggal terbang. Mengepakkan sayap, kita tinggal melebarkan sayap kita supaya terbangnya lebih cepat, begitu ya. Memperkuat sayap kita, menguatkan, kemudian kita dengan cara berbagai referensi yang kita dapatkan dari berbagai sumber belajar, begitu ya kan. Luar biasa, terima kasih sekali, senang sekali saya membersamai Bapak Ibu di siang hari ini. Nampaknya rasa lega luar biasa di hari kita ya, Bu Hera ya. Nah, ini kita jadikan awal dari perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Banyak sekali pasti manfaatnya setelah kita mengungkapkan praktik baik kita, berbagai solusi dari berbagai kendala yang ada. Nah, ini nanti kita jadikan referensi untuk di kelas kita masing-masing sehingga pelaksanaan atau implementasi kurikulum Merdeka yang kita laksanakan di kelas kita masing-masing semakin ke depan semakin membaik dan bisa kita laksanakan secara optimal. Amin ya rabbal alamin. Sehingga nanti tujuan pembelajaran di kelas masing-masing, baik itu guru mata pelajaran ya maupun guru kelas, semuanya semakin ke depan semakin baik dalam membimbing siswa kita mencapai tujuan pembelajaran di kelasnya masing-masing dengan berbagai gaya tentunya yang sudah Bapak Ibu tadi pelajari, sudah Bapak Ibu laksanakan, Bapak Ibu carikan solusi dari berbagai kendalanya. Nampaknya kalau bisa saya simpulkan dari tadi, kita buat nyaman dulu nih. Kelas kita nyaman, siswa kita nyaman, siswa senang dengan kita ya. Kata Bu Nur Ayatina tadi, saya senang dengan guruku. Nah, harapannya semua siswa kita senang dengan kita. Aplaus untuk Bapak Ibu semua. Nah, katanya kalau kita sudah disenangi, wah apa sih yang gak bisa dilakukan oleh siswa kita gitu ya kan. Luar biasa, buat siswa kita senang dulu pada kita. Kalau kita sudah disenangi oleh siswa, mudah-mudahan setiap gerak kita, setiap langkah kita akan diperhatikan oleh siswa kita. Setiap tugas yang kita berikan akan diperhatikan dan dilaksanakan dengan optimal. Amin ya robbal alamin. Itu saja dari saya. Selamat melanjutkan perjuangan Bapak Ibu yang luar biasa hebat dan penuh semangat. Semoga semakin ke depan SD Negeri 1 Nunggalrejo semakin oke. Amin ya robbal alamin. Saya akhiri penanaman sesi kampung Mbak Nyaman Dia Walu Sesi Kampung Nujum di Mercekope Maha Ngalipuro. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Pengawas yang telah memberikan support untuk kita. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bersama ke depan akan menjadi lebih baik lagi. Amin. Marilah Bapak Ibu, acara ini kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.